Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam, pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan serta memiliki rukun dan syarat tertentu. Namun, di tengah masyarakat Indonesia, ada fenomena yang dikenal sebagai pernikahan siri, atau bisa disebut juga dengan nikah di bawah tanah. Faktor-faktor pemicu pernikahan siri sangat beragam, mulai dari alasan biaya administrasi, menghindari prosedur poligami yang rumit, hingga faktor kedaruratan untuk perbuatan zina. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karmenila Tridiatma dengan NIM B131250119. Di sini kita akan membahas rumusan masalah, ada 3, yaitu yang pertama, apa definisi dan landasan hukum mengenai pernikahan siri. Yang kedua, bagaimana status hukum pernikahan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Yang ketiga, apa implikasi atau dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan siri, terutama bagi pihak istri dan anak. Oke, di sini kita akan menjawab dari 3 pertanyaan rumusan masalah tersebut. Yang pertama, bahwasanya pernikahan siri merupakan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syariat Islam, namun tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan pada lembaga negara yang berwenang. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah kedua. Yang pertama ada menurut hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan siri yang telah memenuhi rukun, yaitu adanya calon suami istri, lalu wali, 2 saksi, ijab qabul, dan mahar, itu adalah sah secara syariat Islam. Lalu yang kedua, menurut hukum positif di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan siri yang tidak dicatatkan meskipun sah secara agama dianggap tidak sah secara hukum. Akibatnya pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara dalam administrasi kependudukan dan perdata. Menjawab dari pertanyaan rumusan masalah ketiga, yaitu ketiadaan perlindungan hukum, yang dimana istri siri tidak terlindungi oleh hukum jika terjadi perselisihan atau penelantaran, dan juga suami siri dapat melakukan poligami secara mudah tanpa mendapat izin dari istri pertama dan juga pengadilan. Kesimpulannya adalah pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah menurut norma agama karena telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara. Anak dari pernikahan siri itu sendiri secara hukum perdata hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali dibuktikan melalui pengadilan bisa melalui tes DNA. Jika terpaksa atau sudah melakukan nikah siri, segera mengurus itsbat nikah ke pengadilan agama agar pernikahan memiliki kekuatan hukum dan hak-hak istri serta anak dapat terlindungi. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton.